Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review buku The Lean Startup Part 1 Chapter 3 Learn. Berikut adalah anggota kelompok 3. Belajar. Pengusaha akan belajar ketika ia mengalami kegagalan eksekusi dalam bisnisnya. Pengalaman yang didapat setelah belajar adalah hal yang penting untuk membangun organisasi atau bisnis dengan kondisi yang tidak pasti atau tidak stabil, di mana pengusaha yang lebih berpengalaman dapat menempatkan dirinya dengan tepat pada situasi yang tepat pula. Kemudian Lean Startup Model. Lean Startup Model menggunakan konsep pembelajaran validated learning dengan mempelajari pokok dan informasi-informasi yang berharga tentang prospek startup pada masa ini dan di masa depan. Pembelajaran ini lebih efektif karena memilah-milah hal yang sangat penting saja untuk dipelajari. Berjalan IMVU. IMVU adalah perusahaan yang dibentuk oleh para pengusaha yang sudah banyak belajar dari pengalaman bisnis sebelumnya dan beraspirasi menjadi pemikir yang strategis. Brilliant Strategy. IMView memasuki pasar ayam atau instant messaging pada tahun 2004 dengan jutaan konsumen ayam di seluruh dunia. Pasar ayam mengikuti hukum Metcalfe di mana layanan akan meningkat dengan peningkatan jumlah penggunanya sehingga nilai pelanggan berada pada jumlah orang yang berkomunikasi dengannya. Dengan persaingan yang ketat dan biaya yang besar, dibuatlah strategi yang brilian dengan memadukan IM tradisional dengan video 3 dimensi serta penambahan add-on atau tambahan yang memudahkan penggunaan produk IM View sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Chapter presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah 6 month to launch atau 6 bulan menuju peluncuran. Yang pertama, add-on product. Produk add-on ini sangat besar, kompleks, dan memiliki begitu banyak bagian yang bergerak sehingga penulis harus berubah banyak waktu untuk menyelesaikannya. Nah, penulis yang membuat versi pertama yang mengakui bahwa itu sangatlah buruk. Yang kedua, kegagalannya. Kemudian, pada saat peluncuran tidak terjadi apa-apa dikarenakan tak seorang pun mencoba produknya. Rasa lega itu digantikan oleh rasa frustasi. Jadi, intinya startup itu lahir dengan kondisi yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini yang membuat para entrepreneur harus mengetahui cara-cara efektif agar startup itu bisa tumbuh, bertahan, dan berkembang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Throwing My Work Away. Setelah berusaha untuk launching selama 6 bulan dengan bekerja keras untuk menghasilkan produk IM yang berkualitas dan meningkatkan layanan yang ada, akhirnya hasil kerja keras yang dicapai selama ini oleh Erik dan kawan-kawan dalam pembuatan IM harus dibuang atau ditinggalkan karena para konsumen ternyata tidak tertarik dengan produk yang dibuatnya. Tentu ini merupakan pemborosan yang besar. Pada akhirnya, dalam kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, bahwa apa yang sudah dilaluinya merupakan kesalahan, dan apabila dia tidak melakukannya, pasti tidak akan ada suatu pengalaman dan pembelajaran, bahwa ketika kita ingin membuat suatu produk yang diminati konsumen, kita harus memiliki wawasan, bahwa kepuasan dan kepentingan konsumen harus diutamakan. Next. Daripada apa yang telah dilalui, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dan pengalaman adalah bagian penting untuk startup. Diperlukan upaya ekstra untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Melalui pengalaman dan pembelajaran yang telah dilalui, Erik menyebutkan bahwa pembelajaran itu perlu. Dan dalam dunia startup, ia menyebutnya dengan validated learning atau pembelajaran tervalidasi. Karena untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen, harus didukung data empiris yang dikumpulkan langsung dari pelanggan nyata di lapangan. Selanjutnya, penjelasan teman saya. Selanjutnya, where do you find validation? MVU memulai bisnisnya dengan mencari pelanggan potensial agar produk dan strategi yang dibuat dapat sesuai dengan keinginan pelanggan. Munculnya strategi baru tersebut sukses membawa perubahan positif bagi bisnis MVU dan membawa perubahan positif dari metrik sebelumnya menjadi validasi kuantitatif. Next. Contohnya dengan mengubah seluruh situs web, halaman beranda, dan pendaftaran produk dengan cara mengganti avatar chat dengan 3D instance messaging. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, diperoleh apa yang diinginkan pelanggan MVU, yaitu menggunakan MVU untuk mencari teman secara online. Next. The Audacity of Zero. Masalah saat peluncuran MVU yaitu keanehan investor karena memiliki pendapatan awal $300 per bulan. Akan tetapi, setelah beberapa bulan,
MVU kehilangan pendapatan sekitar $500 per bulan. Untuk mengatasi pemborosan karena the audacity of zero di permasalahan awal tadi dilakukan dengan validated learning. Pengembangan produk dilakukan dengan mencoba pemasaran, membeli iklan, dan menjalin relasi. Dengan melakukan hal tersebut, dapat memberi daya tarik bagi investor meskipun untuk jangka pendek. Lessons beyond MVU. Learn Startup sudah diterapkan di berbagai bisnis dan industri seperti manufaktur, clean tech, restoran, dan laundry. Berjalan ke depan adalah belajar dari setiap startup besar sebagai eksperimen. Pertanyaan yang relevan, haruskah produk ini dibuat? Bisakah kita membangun bisnis berkelanjutan pada produk dan layanan ini? Setiap produk, fitur, dan pemasaran yang dilakukan oleh startup dianggap sebagai eksperimen yang dirancang untuk mencapai validated learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.